Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala ba'du. Alhamdulillah kita lagi sudah selesaikan rangkaian acara maulid orang tiba. Mudah-mudahan panjang semua di malam Jumat ini senantiasa diberi kesehatan Allah Ta'ala, dijaga Allah Ta'ala, keturunan saleh-salehah, dan panjenengan semua tetap semangat, ya, terus semangat dalam membantu masyarakat, membantu kaum muslimin umat Rasulullah SAW yang dalam mereka keadaan sakit. Bagaimana Mas JRA membantu para margi menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang tentu kebahagiaan yang diharapkan di akhirat, karena berobat dengan hanya Quranlah satu-satunya obat yang nyambung ke akhirat. Kalau totok dan lain sebagainya saya tidak mendiskusikan, tapi memang yang nyambung ke akhirat hanyalah Al-Quran. Saya ulangi, pengobatan di dunia ini yang nyambung ke akhirat hanya Al-Quran, karena hukumnya berobat itu mubah. Sedangkan beda dengan hukum berobat dengan Quran, yakni bisa membuat kita diampuni Allah Ta'ala karena kita membaca firman Allah. Jadi para sahabat semua, bagaimana pentingnya berobat dengan Quran? Nanti kita ada dua poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu terkait pentingnya berobat dengan Al-Quran. Sebagaimana dulu pernah saya streaming membaca kitabnya Syekh Mutawalli Syarawi Al-Isnaf Sakabil Quran, obatilah dirimu dengan Quran, dan poin-poinnya sudah saya sampaikan. Yang kedua nanti bagaimana sih Nabi ini, ketika Nabi ini ada orang terkena kesurupan, dan zaman dulu di dalam kitab itu tidak dibedakan antara kesurupan reaksi dan sebagainya. Pokoknya kesurupan yang asal baru masuk jin, diganggu oleh bangsa jin. Tapi sebelum saya sampaikan dua poin itu, yaitu istisqa'ul bil Quran dan juga bagaimana cara Nabi mengobati orang kesurupan, alangkah baiknya saya memberi waktu sebentar saja kepada ini ketua ranting pertama JRA di Nusantara para sahabat, yaitu ketua ranting Sido Mukti. Ketua ranting JRA Sido Mukti yang belum di SK, juga belum dilantik, tapi pasiennya banyak. Kalau manfaatnya banyak, karena ketika saya nggak ada mesti dia yang menangan. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Nur Fa'alaihi Falitafadhal Mashkura. Monggo, di situ tidak apa-apa, di sini juga bisa. Monggo, tetap di situ kameranya. Monggo. Beli. Apa beli terserah dengan. Monggo. Dalangin kameranya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma. Kepada semua praktisi JRA se-Nusantara yang saya hormati, alhamdulillah di sini saya bersama beliau setelah mengadakan rutinan tibaiyah. Semoga rutinan setiap malam Jumat ini sebagai rutinan yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Saya di sini sebetulnya
diangkat sebagai ketua ranting yang pertama kali di JRA Nusantara, yang satu-satunya ketua ranting di Sidomukti. Alhamdulillah tadi malam baru mengadakan ruqyah ini di rumah saya. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Tidak ada kas tak belum. Alhamdulillah mendapat kas 100.000 lebih. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Hakim dan wakil ketua saya yaitu Bapak Markum. Ya, di sini saya minta doanya pada bersama Logis JRA, semoga JRA semua praktisi diberi kesehatan oleh Allah Suaranya enggak kedengaran. Khususnya praktisi yang ada di Sidomukti, yaitu ranting Sidomukti. Volume apa? Demikian dari saya atas nama praktisi JRA Sidomukti. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya mau nanya sudah keluar dulu. Tidak apa-apa. Saya tanya ada kasnya berapa ya? PC ini. Rantingnya. Ranting oh PC. Ketua ranting insya Allah kasnya sudah 150-an. Allah. Ya. Terima kasih. Semoga berkah. Ya, amin. Belum dilantik ya, nanti di hotel hotel Islami, masjid maksudnya. Iya, atur nuwun. Para sahabat, saya mohon maaf ini ada kendala cek soundnya karena kameramannya bingung juga. Coba dicek dulu kan. Ini agak profesional kameranya. Coba dicek lagi kan. Batutnya dibabut. Nah, cek sound. Ora iso Kang. Mohon maaf ya para sahabat karena memang kita ini bukan YouTuber. Nah itu tuh bagus. Tadi mana? Oh ini sudah bisa nih. Memang kita ini bukan YouTuber. Sudah bisa belum? Ini para sahabat. Saya mau cek sound, sudah bisa belum? Nih ada yang komen belum? Halo, assalamualaikum. Afghani, Karangasem, Bali. Saya mau cek sound, sudah bisa belum? Waduh, ya belum teng. Assalamualaikum, Afghani, Karangasem, Bali. Oh, ini jangan lupa Pandawa harus bab santet ini. Biasanya ini yang kena santet itu tuh Afghani gitu, gampang. Kena santet setan kredit. Sudah bisa nggih? Alhamdulillah para sahabat, yang pertama ingin saya sampaikan istisfa'um bil Quran. Jadi kita ini penting banget berobat dengan Quran karena hubungannya ini dengan syariat para sahabat. Jadi ini hubungannya dengan syariat bahkan dengan akidah. Dalam kitab saya nukilkan ini dari kitab Haula Khosaisil Quran karya Sayyid Muhammad, ini guru kita. Saya mengambil ilmu beliau dari Sayyid Muhammad, itu beliau dari Mas Duki ya. Beliau muridnya Sayyid Muhammad, dan alhamdulillah saya juga suka belanja ijazah dan pernah diijazai beliau, dan kita insya Allah nyambung dengan beliau. Ini dalam kitab beliau Haula Khosaisil Quran, di halaman 128 disebutkan khairud dawa, jadi dengan sanad yang hasan dari Sunan Ibnu Majah nomor
3652 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairud dawai Al-Quran, sebaik-baiknya obat itu Al-Quran. Kemarin ada orang yang mencari jaringan di JRA, karena JRA ini praktisnya ada 30.000 dengan alasan manfaat, ya kan, mengajak teman-teman JRA untuk berobat dengan selain Quran tentunya, untuk apa, terapi apa, enggak tahu saya, kayaknya totok dan sebagainya. Kemudian menjadi polemik di JRA sendiri karena belum ada yayasan. Maka para sahabat yang dimuliakan Allah, saya tidak melarang kalian menggunakan atau menawarkan sesuatu selain ke JRA, ke praktisi JRA, pengobatan. Tetapi yang kita larang adalah tidak menggunakan Quran. Saya ulangi, misalkan ini ada pengobatan stroke atau pengobatan lumpuh, patah tulang, di JRA banyak terapisnya, ya, terapis, bahkan ada dokter spesialis banyak. Nah, maka ketika kalian menggunakan anggota JRA untuk menyebarluaskan pelatihan dan sebagainya di kalian, maka saya mohon maaf, jangan sampai tinggalkan Quran. Saya tidak melarang, karena itu masalah larang atau tidak larang itu dalam keorganisasian urusan Gus Wahab atau Pak Ketua Umum. Tapi yang saya larang selaku pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja adalah kalian meninggalkan Quran. Kenapa? Karena saya sendiri mendirikan JRA ini tidak lain adalah untuk semua orang itu kembali berobat dengan Quran, niru yang dicontohkan Nabi. Nah, manfaat berobat dengan Quran itu banyak. Pertama, ada hadis dari Nabi bahwa khairud dawail Quran, sebaik-baiknya pengobatan adalah Al-Quran. Maka apapun metode kalian yang selama tidak malam takun fihi syirik, tidak mengandung unsur kesyirikan, totok, pakai sugesti, pakai herbal, pakai jarum, pakai air dan lain sebagainya, tidak masalah, tapi jangan tinggalkan Quran. Makanya kalau cuma sekedar hipnoterapi, sekedar sugesti, saya larang dulu. Wajib ada Qurannya. Apapun istilahnya, kita tidak bahas istilah annaha la musyahata fis istilah. Tidak hanya lah karena dikira kita ini sugesti dan lain sebagainya, saya hapus saja metodenya. Tidak. Karena yang terpenting ini Quran. Dan bedanya para sahabat, perbedaan pengobatan Quran dan pengobatan bumi itu adalah kalau berobat dengan Quran ini semakin kita tawakal semakin sembuh. Beda dengan pengobatan kedokteran, sains dan sebagainya. Semakin kita ini ijtihadnya semakin kuat, semakin usahanya kuat, maka semakin sembuh. Ini bedanya dengan Quran. Kenapa? Karena Al-Quran secara zatnya itu sudah mengandung mukjizat. Ya, tinggal kita keyakinan kita. Nah, keyakinan kita sembuh didukung dengan tawakal kepada Allah. Maka perhatikan baik-baik. Ketika kalian ruqyah mandiri, ya kan? Misalkan dada kalian batuk kan? Kalian bacakan al-insyirah. Pegang tangan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah salat alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ya, saya mohon maaf para sahabat, saya ingin sedikit mengunggulkan Quran ya. Mohon maaf bagi Anda yang tidak setuju dengan saya, monggo. Tapi inilah salah satu pemicu saya dari kecil tidak pernah ke rumah sakit. Opname ke rumah sakit dan tangan saya ini tidak pernah kena infus. Itu salah satunya teknik saya atau berupa dengan Quran terus. Misalkan dada saya batuk kan, saya batuk. Maka saya akan baca hamdalah sholawat alam nasyrah laka sadrak, alam nasyrah laka sadrak, alam nasyrah laka sadrak. Ya Allah, jikalau penyakit yang ada dalam tubuh hamba ini ada penyakit, keluarkan ya Allah. Dengan mukjizat Quran, sembuhkan penyakit hamba. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Jadi kalian ini tidak terlalu penting ketika berobat dengan Quran dalam segi tawakal, dalam segi berobat diri sendiri ya. Tidak terpenting kalian ini mikir ini medis atau non medis.
Tapi kalau dari aspek diagnosa mengobati orang itu penting. Tapi kalau diri sendiri pada kalian mendidik hati kalian, tidak terpenting kalian ini medis atau non medis. Ya, misalkan dada saya sesak, saya tidak ada unsur non medisnya. Semisal marah tiba-tiba tidak ada, sering was-was tidak ada, maka tetap saya ruqyah mandiri, padahal medis. Nah, itu ketika apa bedanya dengan pengobatan yang lain? Pengobatan yang lain itu begini. Kalau kita berobat dengan Quran itu ditarik begini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu bukan sugesti. Nah, beda dengan pengobatan yang lain. Itu harus tarikannya kuat. Kalau pakai sugesti ya sugesti harus kuat. Kalau pakai herbalnya harus sesuai. Misalkan kalau ada tumor ya herbalnya sifatnya killer. Ya kan? Kayak sambiroto dan sebagainya. Jadi semakin seolah-olah semakin menuju sasaran. Tapi kalau ruqyah enggak. Jadi ketika kalian tarik begini, pasrahkan ke Allah, tawakal wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa? Karena Al-Qur'an sebelum kalian baca tadi, Quran sudah luar biasa. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Maka ketika itu kalian seret tawakal kepada Allah. Insya Allah sembuh. Itulah yang menyebabkan salah satu, alhamdulillah dari dulu saya belum pernah seandainya pun ke rumah sakit ya monggo lah, saya menerima takdir Allah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, sampai saya pernah dilarang kakak perempuan saya, ketika saya ngomong jangan ngomong itu, nggak pernah sakit berobat Quran, nanti kamu sakit tahu rasa. Kakak saya perempuan bilang gitu. Itu seingat saya 2011 2010. Sampai setelah itu juga belum pernah ke rumah sakit. Ya kan? Nah, itu para sahabat, jadi bedanya ketika kita berobat dengan Quran itu semakin tawakal semakin sembuh. Begitu insya Allah. Maka ada orang, daripada kalian mikir medis atau non medis terus akhirnya tidak mau berobat dengan Quran, lebih baik jangan mikir itu. Ya kan? Karena Al-Quran itu orang yang mukmin. Qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa. Untuk orang yang mukmin. Ada orang itu peruqyah, tapi ketika ngeruqyah nggak pernah sembuh dirinya. Kenapa? Karena dia ini medis kok, nggak bisa diruqyah, bukan jin. Nah, semakin dia tidak percaya, semakin nggak akan sembuh. Jadi kalau saya bagaimana? Kalau saya nggak ngurus ini medis atau non medis, setelah saya cek nggak ada non medisnya, tetap saya ruqyah. Nah, begitu. Itu para sahabat, dan manfaatnya menurut Sayyid Alwi banyak sekali. Dalam hadis juga disebutkan tadi ya, Nabi juga mengatakan malam yastashfi bil Quran fala syifa'alah. Sekarang siapa yang tidak berobat dengan Quran maka tidak ada obat baginya. Dan banyak sekali beliau manfaat-manfaatnya dari Quran. Bahkan di sini beliau Imam Sayyid Muhammad itu membedakan antara syifa dan dawa, tetapi menurut beliau wayam bagi Allah yaltafitu liqauli man dzahaba ila ta'wili kalimatai ad-dawa wa syifa. Kita tidak usah terlalu fokus kalimat dawa dan syifa itu apa. Begitu, sehingga lupa tentang bima yubtilu khususiyat tadawi bil Quran, sehingga kita lupa untuk khususiyah berobat dengan Quran daripada bahas dawa syifa. Begitu. Jadi sangat penting berobat dengan Quran, sampai Nabi pun menganjurkan, Allah menganjurkan. Kalau Allah menganjurkan kan nggak mungkin nggak penting, gitu loh. Dan nggak mungkin nggak bermanfaat. Jadi para sahabat semua, kita ini umat Islam, kita ini taat kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai kita ini tidak berobat dengan Quran. Eman-eman. Hanya karena komunitas tertentu kita mengajak orang jangan diruqyah, jangan meruqyah, padahal itu perintah. Ya, padahal itu bukan perintah, cenderung keanjuran Allah dan Rasulnya.
yang ya Allah, kalau kita tinggal nanti ya khawatirnya kita ada hak-hak Al-Quran yang belum kita penuhi, karena hak-hak Al-Quran itu dibaca, ditadaburi, ditafakuri, diamalkan, dijadikan hukum, dijadikan petunjuk, dijadikan obat. Jadi kalau selama hidup kita tidak pernah berobat dengan Quran, sangat-sangat disayangkan. Oleh sebab itu para sahabat semua tetap semangat berobat dengan Quran. Itu pentingnya, sangat penting berobat dengan Quran. Banyak sekali hadis di sini yang beliau Sayyid Muhammad itu terangkan, tapi yang jelas tadi disampaikan oleh ketua ranting bahwa ketua ranting dapat kas 100 berapa tadi? 150-an. Bolehkah mengambil upah dari berobat dengan Quran? Imam Sayyid Muhammad di sini membolehkan. Yang tidak boleh itu adalah bertarif. Isti'mal ju'al li ikhrajil jin haram, apalagi tentang masalah nangani kesurupan. Kata ulama fikih haram. Kenapa? Karena jin tidak ada hakikatnya. Ya, kamu mengeluarkan jin, ya, mengucapkan kun fayakun, mengeluarkan jin kok 7 juta, ya haram. Karena apa? Jin nggak ada hakikatnya. Sedangkan ulama fikih nahnu nahkumu bid dzawahir. Kita ngukum yang zahir, maka nggak ada zahirnya jin, nggak ada zahirnya kok ngambil ijarah, kan nggak boleh. Begitu. Tapi ketika berubah dengan Quran ini boleh boleh mengambil upah dari berubah dengan Quran. Nah nanti kalau sekiranya ranting JRA kok tidak mau menerima kas dari para markiyah, kita siap menerima. Dan kayaknya Pak Kun juga siap menerima itu. Sangat menerima. Nabi mengatakan inna ahaqqo ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling paling berhak untuk dijadikan diambil upahnya adalah Al-Quran. Jadi ngajarkan Quran itu dengan ngajarkan naik sepeda tentu ya harusnya larang. Jadi kalau harusnya pelatihan ruqyah ini dengan pelatihan raga sukma itu lebih mahalan pelatihan ruqyah, kan begitu. Iya kan? Pelatihan raga sukma itu segampang membalikkan telapak tangan. Iya kan? Tetapi Quran malah pelatihan raga sukma ada yang 10 juta. Dan itu pun mohon maaf bisa non muslim juga. Muslim non muslim bisa. Sama seperti sugesti muslim non muslim sama. Itu mestinya pelatihan ruqyah berapa Pak Nur Hakim, kalau sekiranya raga sukma 10 juta, kira-kira kalau pelatihan ruqyah berapa harusnya? Ya, harus 150 juta. 150 juta. Ya gitu Jokowi. Ya, jadi bolehlah mengambil upah dari Al-Quran, tapi di JRA tetap tidak boleh bertarif ya. Jadi kalau dikasih alhamdulillah, kalau belum dikasih ya jangan muter-muter di rumah. Yes, investasi akhirat. Baik para sahabat, yang kedua bagaimana sih Nabi ini menangani ruqyah atau menangani orang kesurupan. Jadi para sahabat, mungkin kalian akan lebih ini kan karakter kita ini. Karakter kita ini kalau dari nabi kita sering sering ngeremehkan. Kalau bukan dari nabi yang terlihat atraktif ya. Misalkan ada dia ini non muslim, terus ibunya sakit kepala dikira santet, terus dia bilang saya mencium bau gorengan. Dia percaya dengan omongannya, tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu malah nggak percaya. Lah mungkin kalian juga tahu di sana di YouTube sana kan banyak itu, bukan di YouTube sana ya, di YouTube sini ya, sana berarti di luar YouTube itu kan ada cara menangani kesurupan bla 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 bla, begitu noktoh.
Nah, tetapi ketika ada hadis sahih bahwa Nabi menangani orang kesurupan, kalian tidak gunakan. Itu lah iman-iman. Atau jangan-jangan kalian yang nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti ya insya Allah nanti akan saya kasih tahu hadisnya insya Allah. Tapi hadisnya dhaif tapi tetap bisa diamalkan. Ya kan? Kata Imam Nawawi hadis dhaif boleh diamalkan. Tapi minimal kan walaupun dhaif itu kan dari Nabi. Tetap walaupun dhaif tetap dari Nabi. Ada itu muhaddis. Ya kan? Muhaddis itu dia berbekam hari Rabu. Terus terkena baros, lepra. Kemudian beliau ngimpi. Ketika ngimpi ketemu Nabi, apa kata Nabi? Ya Rasulullah, saya terkena belang kusta. Tolong ya Allah, ya Rasulullah, saya didoakan sembuh. Apa kata Nabi? Bukankah aku mengatakan jangan berbekam hari Rabu dan hari Sabtu, maka kamu akan terkena belang. Tapi muhaddis itu mengatakan ya Rasulullah, itu kan hadisnya dhaif dalam mimpi. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam mimpi tersebut, walaupun hadisnya dhaif kan itu dariku. Bukan maudhu lah, hadis dhaif, dan cabangnya ada 42 hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif itu kan banyak, ada 43 hadis dhaif. Nah, yang terpenting di sini walaupun hadisnya nanti dhaif, tetapi minimal kan itu Nabi caranya begitu. Kalau ada orang kesurupan, ya kan? Mungkin Pak Kun kalau dulu ada orang kesurupan, ya kan, sebelum ikut JRA mungkin dia ada ngomongnya mbah siapa namanya, mbah yuk kata sebut seneng lah, ono mbah sopo, terus dia ngomong kalau kesurupan kasih bawang, dia nurut, ya kan? Tapi ketika Nabi mengatakan begini nggak nurut, ya kan, aneh ini umat Islam. Umat Islam atau umat Sidomukti ya ini pasnya. Kalau ini misalkan kamu ada orang kesurupan, cukup kamu pegang jempolannya. Dulu saya kalau di pondok begitu, pegang jempolannya begini. Nah, dia percaya aja, walaupun dia bukan mahram juga sama. Nah, maka bukan berarti kita tidak boleh menangani selain ini. Cuman kita kan bagaimana Nabi mengobati orang kesurupan itu kita setidaknya harus tahu selaku umatnya, kan mengaku umatnya harusnya setidaknya tahu bagaimana Nabi ketika terjadi kesurupan atau terjadi penyakit kesurupan lah. Jangan terlalu mendebatkan ini kesurupan atau abreaksi atau sugesti atau psikologis lah. Yang terpenting kamu baca Quran gitu aja ya. Jadi daripada kamu nanti debat akhirnya nggak baca Quran, gitu kan? Nggak, buat apa kalian akhirnya nggak berpahala. Jadi misalkan mohon maaf kalian debat ini loh, ini kesurupan, ini abreaksi. Terus kalian wah abreaksi nggak perlu bacakan Quran. Lu kata siapa? Emangnya Al-Quran nggak bisa ngobati psikologis? Allah. Ini perlu kita kayaknya memang akidah kita atau keyakinan kita terhadap Al-Quran perlu ditambah. Saya ulangi, kalian terlalu banyak debat. Ketika ada ini kesurupan atau abreaksi, kalian ngomong ini abreaksi nggak perlu baca Quran. Kata siapa? Emang Al-Quran nggak bisa ngobati psikologis? Tadi di sini ada orang pemarah, ketika diruqyah selesai, nggak pemarah lagi. Ya Allah, alhamdulillah sekarang saya perasaan pengen, nggak kesurupan dia. Kita dibacakan Quran dia terus tenang. Wa idza tulit alaihi ayatu zadatum imana. Imannya tambah. Jadi kita nanti setelah saya sharekan ini, kalian janganlah terlalu banyak berdebat ini abreaksi, ini kesurupan, sehingga tidak menghalangi kalian untuk membacakan Quran pada orang tersebut. Tidak terlalu penting lah. Yang terpenting ini bacaannya Quran ini yang harus kalian baca. Karena sesungguhnya kita semua ini di hadapan Al-Quran adalah pasien.
Jangan jadi yang dibacakan Quran jangan hanya orang kesurupan, keliru. Yang diruqyah bukan hanya orang kesurupan, keliru. Coba perhatikan, Rasulullah diruqyah malaikat Jibril, apakah Rasulullah kesurupan? Sayyidina, apakah kalian masih berpikir ini bereaksi ini kesurupan? Allah. Nabi meruqyah Sayyidina Hasan Husain. Apakah Sayyidina Hasan Husain orang bermasalah? Jadi yang diruqyah itu bukan orang bermasalah. Kok malah seolah-olah yang diruqyah itu hanya orang nakal. Sehingga ketika ada kalimat misalkan Gus Nur Al-Hakim ngono ya, diruqyah seolah-olah Gus Nur Al-Hakim bermasalah. Padahal enggak. Padahal dia ini orang mukmin. Jadi semakin kita mukmin semakin berubah dengan Quran sebagaimana Allah katakan qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Baik, para sahabat, bagaimana sih Nabi mengobati penyakit kesurupan? Beliau mengatakan disampaikan dalam kitab Haula Khosaisil Quran karya Sayyid Muhammad. Wa akhraja Abdullah bin Imam Ahmad fi Zawaidil Al-Musnad bi isnadin fihi rawi dhaif an Abi Ka'ab an Abi bin Ka'ab qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Arabi. Jadi singkat cerita di sini hadisnya dari Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Zawaid Al-Musnad, dan hadis yang rawinya itu dhaif dari bapak beliau Imam Ahmad dan beliau dari Ka'ab. Maka beliau berkata, kita lagi duduk-duduk sama Nabi, kemudian datanglah orang Arab, orang Badui, orang kampung, bertanya, ya Nabi Allah, innali akhon wa bihi waja'. Ya Rasulullah, saya punya sedulur, saya punya kerabat nih. Beliau itu sakit. Kata Nabi, wa ma wajahu? Apa yang penyakit apa? Penyakit sakit apa? Qala bihi lamam. Kata Said Muhammad, ai masun minal jins. Ya Rasulullah, beliau ini lamam itu cenderung bingung, depresi. Kalau Imam Nawawi, Imam Said Muhammad lebih cenderung dia sama kayak depresi. Berarti kalau orang sekarang ngomong mungkin ngomong dewi itu apa namanya? Ngomong dewi menggerutu sendiri tuh. Apa namanya? Bingung. Dia ini mutar-muter kayak kalau pegang rokok nggak ada koreknya, jadi diputar-putar seperti itu loh. Atau dia bersedekap menghadap ke pakaian kuning, menghadap ke selatan, ya kan, bingung itu loh. Ternyata itu kata Sayyid Muhammad itu masun minal jin, diganggu setan, diganggu jin. Fa'atini bihi, maka Nabi mengatakan kongrene itu suruh ke sini. Qal fa wada'uhu baina yadayhi fa'awwadhahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatihatal kitab. Kemudian Nabi itu menyentuh, bukan notok, menyentuh. Sentuh. Menyentuh baina yadaihi. Fa'awadahu Nabi, disentuh oleh Nabi, mungkin kepalanya atau apa ya, di sini nggak disebutkan, yang jelas di hadapannya disentuh dengan di tempat yang sakit, kemungkinan kepalanya. Fa'awadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu membaca ta'wid, membaca doa. Kalau sekarang membaca bahasanya membaca ruqyah. Ada hampir mirip anna muawwidah, al-muawwidat dengan ruqyah. Hampir mirip. Tapi sebenarnya kalimat al-muawwidat itu menurut Sayyid Muhammad itu dikhususkan Al-Falaq An-Nas ayat kursi. Al-Falaq An-Nas ayat kursi dan Al-Ikhlas. Itu menurut
Said Muhammad. Tapi kalau dalam kitab Fathul Bari, seluruh kalimat-kalimat yang bersifat perlindungan itu dengan disebut muawwidzat. Contoh, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri atau a'udzu min hamazati syaitan aw ayahdurun. Itu juga muawwidzat. Baik, bagaimana Nabi itu cara menangani kesurupan? Cara Nabi yaitu dibacakan Fatihah. Ya, ini saya sekaligus kalian nanti praktekkan. Masalah sembuh tidak sembuh itu tidak usah terlalu mikir, karena Nabi untuk kalian baca Quran masa kalian harus berpikir ini jin atau tidak. Pokoknya sakit yang kita itu dia pikirannya bingung, bacakan ini. Kalian masalah sembuh tidak sembuh gak usah ngurus, Nabi melakukan gitu loh masalahnya. Kan begitu. Tapi kan yang terpenting kamu pernah melakukan apa yang sudah dipernahkan lakukan. Dan itu anjuran Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jadi kalau ada orang kesurupan, para sahabat semua bisa bacakan Fatihah wa arba'a ayatin min awalis surat Baqarah, 4 ayat dari surat Baqarah, kemudian ayat wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi, dan ayat 3 terakhir dari surat Al-Baqarah Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kemudian ayat surat Al-Imran kalimatnya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu surat Al-Imran ayat berapa? 18. Syahidallahu itu loh ayat 18. Ali Imran ayat 18. Kemudian wa ayatun minal a'raf, surat Al-A'raf inna rabbakumullah, itu surat Al-A'raf ayat 53. Insyaallah nanti akan saya tulis di deskripsi ya, Nabi itu kalau ada orang sakit baca apa gitu. Yang ke berapa? Yang ke-7 yaitu akhir dari ayat Al-Mu'minin fata'alallahul malikul haq di 7. Yang ke-8 wa ayatun min suratil jin, yaitu akhir dari surat jin, wa annahu ta'ala jatu rabbina, yaitu surat jin ayat 3 itu ya. Ada berapa berarti? Berapa yuk? 8. Betul 8 enggak? 8 ya. Terus yang 9 yaitu wa asyru ayatin min awalis suratus Saff. Di 9 yaitu 10 ayat dari surat As-Saff. Was-saffati saffa waz-zajrati zajra fataniyati dziqra. Jadi 9 ayat barunan. Yang ketiga, yang ke-10 wasalasu ayatin min awal suratul Hasyr, dan 3 ayat dari surat Al-Hasyr ya. 3 ayat dari awal surat min awalil surat Al-Hasyr. Jadi surat Al-Hasyr itu 3 awal yang bukan 3 ayat yang terakhir law anzalna, tapi 3 ayat surat Al-Hasyr yusabbihu lahu ma fis samawat. Nah, jadi itu 10. Yang ke-11 qul huwallahu ahad. Yang ke-13 berapa Kang? 13 muawwidzat. Faqama ar-rajul ka'annahu lam yashtaqat, kayak sudah tidak ada sakit. Saya ulangi ya para sahabat. Tapi di sini warwa Abu Ya'la bin Nahwi ghairu annahu qala wa asyru ayatin min surat As-Saff. Sebagian dari riwayatnya Abu Ya'la dan selainnya yaitu 10 ayat dari surat Saff, dan tidak dikatakan min awaliha, dari surat Saff, awal surat Saff. Artinya
Pokoknya 10 surat As-Saff itu tidak harus was-saffati saffan wa zajirati zajran ila akhirih. Begitu para sahabat, saya ulangi lagi, Nabi kalau menyembuhkan penyakit kesurupan bukan baca qala fakhrud minha fa innaka rajim loh ya. Seperti andalannya Pak Kun ya, yang cuman baca itu kalau enggak tuntas-tuntas enggak sabar. Bayangkan para sahabat semua yang dimuliakan Allah, Nabi itulah orang-orang terkena kesurupan, itu suratnya ada 13. Kok 13 ya? Lah kalian satu ayat pengen keluar, Nabi aja berapa ayat coba? Lebih dari 25 ayat. Apakah Nabi terus kemudian enggak sakti dan sebagainya? Mikir. Jadi di situ kita lebih berpikir lagi. Nabi ayatnya banyak. Ya Allah. Masa kita pengen niru yang taktikal seperti saya kemarin ijazahan cara menarik kesurupan secara banyak. Bagi saya itu tidak apa-apanya dibanding ini. Karena apa? Karena nilai ta'abudnya, nilai ibadahnya, nilai diridhoi Allahnya semakin gede ini. Karena ini ini semakin banyak huruf-huruf yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca. Sedangkan yang saya ijazahkan kemarin narik banyak itu tol ada kesurupan 3 tol itu hanya diridhoi, dicintai, dilek hanya manusia. Bukan dicintai Allah. Kalau ini sudah jelas dicintai Allah karena Nabi melakukan dan jumlah ayat yang dibaca lebih banyak. Seperti itu. Begitu para sahabat. Jadi ada Fatihah diling-ling ya, dicatat ya oke. Fatihah, terus 4 ayat surat Baqarah, Alif Lam Mim, terus wa ilahukum ilahu wahid. Yang keempat ayat kursi, yang kelima wasalasu ayatin akhir surat Baqarah, akhir surat Baqarah 3 ayat, kemudian yang ke berapa? 6, yang ke-6 yaitu surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Yang ke-7 yaitu ayatul Arab, surat Al-Arab, inna rabbakumullahu alladzi ya ila akhirih. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Kemudian yang ke-8 akhir surat Al-Mu'minin yaitu Al-Mu'minin, akhir surat Al-Mu'minun itu fata'alallahul malikul haq, itu Al-Mu'minun ayat 116. Yang ke-9 yaitu ayat dari surat Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina, itu surat Jin ayat ke berapa ya? Surat ketiga. Yang ke-10 10 ayat surat As-Saff. Kemudian yang ke-11 3 ayat surat awal surat Al-Hasr. Yang ke-12 Al-Ikhlas, yang yang ke-13 Al-Falaq, teruskan An-Nas. Jadi Rasulullah untuk menangani kasus sihir itu membaca kira-kira puluhan 14 ayat. Sebenarnya bukan ayat ya, cenderung 14 bacaannya. Bukan seperti peruqyah JRA yang hanya qala fakhrud minha fa innaka rajim. Kadang-kadang keliru, ya Allahumma jannibna wa jannibi syaiton. Jadi para anggota JRA yang dimanapun berada, yang saya maksud begini, ketika pelatihan kan, ayo kamu kalau nggak hafal baca ini aja cukup. Maksud saya begini, untuk kalau kalian belajar ruqyah kan butuh belasan tahun. Cuman kalau kalian hafal dengan satu ayat ini, insya Allah sudah bisa lah untuk hanya sekedar menghukum bangsa jin. Tapi untuk idealnya memang Nabi ini harus dibaca. Apa yang disabdakan Nabi ini harus kita baca supaya kita dapat fadilah, berkah dari ittiba bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sekaligus ini saya ijazahkan 14 bacaan untuk menangani dari orang kesurupan dari beliau
di kitab Haula Khosaisil Quran karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di halaman 131. Saya ijazahkan dengan kalimat ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'la ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'la ilaih mamaral layali wa tula dawam. Demikian para sahabat, ingat Nabi itu menangani orang kesurupan dengan bacaan 14 tadi. Artinya anak TPH kalau sudah bisa baca Quran itu bisa meruqyah. Tidak perlu tenaga dalam. Walaupun saya tidak melarang lah semua, pokoknya malam takun fi syirik, asal nggak syirik lah. Tapi jangan lupakan ini. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kita, menjadikan kita semakin lebih kenal Quran, maka semakin kita sering menggunakan Quran ini untuk kita teliti, semakin kita mengetahui mukjizat Quran semakin luar biasa. Tapi semakin kalian meneliti saya, meneliti JRA, meneliti selain Allah, selain Quran, maka kalian semakin banyak menemukan keburukan-keburukan dan aib-aib. Maka saya sarankan silahkan telitilah Quran supaya kita menemukan mukjizat-mukjizat Allah lainnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.